Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di sini bersama Ibu kita akan belajar tema 9 mengenai wawancara. Nah, ada yang tahu apa itu wawancara? Atau ada yang pernah melakukan wawancara? Nah, kalau belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Disimak videonya baik-baik. Ini dia. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh sebuah informasi. Nah, di dalam wawancara juga ada dua istilah, yaitu narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk didapatkan informasinya. Nah, sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Wawancara kita juga harus memperhatikan sikap. Bagaimana sih sikap yang baik dan benar saat melakukan wawancara? Ini diantaranya yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua yaitu santun. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dimengerti. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan. Nah, kemudian poin selanjutnya dalam wawancara ini yaitu langkah-langkah melakukan wawancara. Di antaranya, yang pertama menentukan tema dengan tujuan agar kita fokus dengan apa yang ingin kita tanyakan. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan agar tersusun. Yang keempat, menentukan narasumber. Saat kita memilih narasumber, sebaiknya disesuaikan dengan bidang keahliannya. Misalnya kita mau mewawancarai mengenai pendidikan, maka narasumbernya yaitu guru. Seperti itu. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Kemudian yang ketujuh, membuat laporan atau kesimpulan hasil wawancara. Nah, bagaimana sih caranya membuat daftar pertanyaan saat wawancara? Kita bisa menggunakan konsep 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada yang tahu? Nah, 5W1H ini ya dari bahasa Inggris, yaitu what, when, where, who, why, dan how. What artinya apa, when artinya kapan, where artinya di mana, who artinya siapa, why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Nah, adapun contoh pertanyaan wawancara yang menggunakan konsep 5W1H bisa dilihat. Ini dia. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh pertanyaan wawancara kepada petani dengan menggunakan unsur 5W1H. Yang pertama, what, apa? Contohnya, apa yang Bapak tanam pada musim kemarau? Yang kedua, who, siapa? Contohnya, siapa yang membantu Bapak untuk menanam tumbuhan? Yang ketiga, where, di mana? Di mana Bapak membeli bibit dan pupuknya? Yang keempat, when, kapan? Contohnya, kapan sajakah Bapak menyirami tanaman tersebut? Yang kelima, why, mengapa? Contohnya, mengapa tumbuhan itu harus diberi pupuk? Dan yang terakhir, how, bagaimana? Contohnya, bagaimana pendapat Bapak apabila terjadi gagal panen? Nah, itu dia adalah contoh pertanyaan untuk wawancara kepada petani. Kalian apabila ingin membuat pertanyaan untuk wawancara, jangan lupa untuk menggunakan unsur 5W1H-nya ya. Poin selanjutnya dalam wawancara adalah format laporan wawancara. Adapun format laporan wawancaranya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, format laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan, yaitu menuliskan waktu dan tempat wawancara.
Yang kelima, laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber, wawancara, dan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan. Selanjutnya, ada juga hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat melakukan proses wawancara. Di antaranya, yang pertama, buatlah janji dan minta kesediaan narasumber untuk bersedia diwawancarai. Yang kedua, saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri. Setelahnya, yaitu kita sebaiknya berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika ada sikap, pembicaraan, atau hal-hal yang kurang berkenan. Nah, itu dia tadi tentang wawancara. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.